5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Nah, kita masih belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, aktivitas manusia itu sering memicu lahirnya bencana alam. Misalnya terjadi banjir, kebakaran hutan, atau krisis air bersih. Mengapa ya perilaku manusia ini dapat memicu terjadinya bencana alam? Nah, perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab itu justru akan merugikan manusia sendiri adik-adik. Misalnya hanya untuk mengejar keuntungan melalui jual beli kayu, manusia menebangi hutan secara membabi buta. Hal tersebut bisa memicu terjadinya tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Pohon yang menjadi pelindung tanah, penyerap air, dan penyuplai udara bersih sudah tidak ada lagi. Perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang itu bisa berdampak bagi banyak orang adik-adik, dan berdampak pula pada keberlangsungan hidup manusia dan alam sekitar kita. Nah, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh perilaku masyarakat terhadap lingkungan, maka masyarakat itu harus secara sadar mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan lingkungan alam adik-adik. Bahkan masyarakat pun harus mau bersatu padu dan bahu-membahu menjaga kelestarian lingkungan alam. Misalnya dengan bekerja bakti secara rutin membersihkan lingkungan, bergotong royong membangun sarana dan prasarana kebersihan. Nah, selain kelestarian alam tetap terjaga, dengan kegiatan tersebut menunjukkan adanya sikap persatuan dan kesatuan masyarakat. Adik-adik, tahukah kamu sikap persatuan dan kesatuan yang lainnya? Coba nih adik-adik kita tuliskan ya sikap persatuan dan kesatuan yang pernah kita lakukan saat di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Ini adalah contoh sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Misalnya menjenguk teman yang sedang sakit, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, saling menghormati teman yang berbeda agama dan suku, menolong teman yang kesulitan memahami pelajaran, ikut memberikan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Ini contoh sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Sikap persatuan dan kesatuan di rumah nih adik-adik, contohnya saling mencintai sesama anggota keluarga, saling menghargai, lalu adanya keterbukaan, melakukan musyawarah jika ada masalah, dan mengakui keberadaan dan fungsi dari tiap-tiap anggota keluarga. Ini adalah contoh sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat, yaitu ikut kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dengan tetangga, menyelesaikan masalah itu dengan cara musyawarah mufakat, lalu bergaul sesama warga dengan tidak membedakan agama, suku, atau ras, bersikap ramah kepada semua orang. Ini adalah contoh sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat.
Adik-adik, amatilah gambar berikut ini, lalu kita akan menuliskan pendapat kita mengenai gambar tersebut. Apakah perilaku atau sikap orang-orang pada gambar tersebut itu mencerminkan persatuan dan kesatuan? Kita lihat gambar yang pertama adik-adik. Nah, ini ya gambarnya. Nah, di sini menunjukkan kegiatan menjenguk tetangga atau teman yang sedang sakit. Nah, kegiatan tersebut itu mencerminkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Kita lihat gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini sedang berkelahi adik-adik ya. Gambar ini menunjukkan dua orang anak yang sedang bertengkar. Kegiatan tersebut itu tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Justru pertengkaran ini akan memecah persatuan dan kesatuan. Gambar yang ketiga adik-adik, di sini ada kerja bakti bersama-sama ya. Gambar ini menunjukkan siswa yang sedang bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kegiatan ini mencerminkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Kita lihat gambar selanjutnya, ini juga kerja bakti di lingkungan masyarakat ya adik-adik. Nah, gambar ini menunjukkan warga yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Kegiatan tersebut itu mencerminkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu gambar berikutnya adalah menebang pohon secara liar. Gambar ini menunjukkan orang yang sedang menebang pohon secara sembarangan adik-adik. Kegiatan tersebut itu tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan karena akan merugikan lingkungan dan orang lain. Nah, adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul Warga Kelurahan Rawa Badak Utara Rutin Kerja Bakti. Warga di wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara bersama aparat pemerintah kelurahan melakukan kerja bakti bersama. Kegiatan itu dilakukan untuk mencegah banjir. Nah, kegiatan kerja bakti yang dilakukan antara lain membersihkan selokan di depan tiap-tiap rumah warga serta membersihkan sampah yang ada di lingkungan. Lurah Rawa Badak Utara yaitu Pak Suranta menjelaskan bahwa kegiatan kerja bakti atau gotong royong ini dilakukan rutin di Kelurahan Rawa Badak Utara. Nah, dalam kegiatan itu warga juga melakukan penghijauan agar jalan lingkungan mereka itu menjadi asri, hijau dan indah. Manfaat lain dari kerja bakti adalah terjalinnya kerjasama dan kebersamaan di antara warga. Sumbernya dari www.utara.jakarta.go.id. Ini ya adik-adik ya, Kelurahan Rawa Badak itu selalu rutin kerja bakti. Bagaimana dengan daerah kalian adik-adik? Semoga juga rutin melakukan kerja bakti ya adik-adik ya. Nah, apa yang dapat dilakukan dalam kerja bakti untuk usaha pelestarian lingkungan? Kerja bakti itu dapat menjadikan lingkungan kita ini menjadi asri, hijau dan indah sehingga kelestarian lingkungan itu tetap terjaga adik-adik. Lalu apa manfaat kerja bakti dalam menjaga persatuan dan kesatuan warga? Nah, manfaat kerja bakti dalam menjaga persatuan dan kesatuan warga adalah dengan kerja bakti ini maka terjalin kerjasama dan ada kebersamaan di antara warga. Ini ada kata maka ya adik-adik ya, ini N-nya dihilangkan. Nah adik-adik, mengapa kerja bakti itu perlu dilakukan? Nah, berdasarkan bacaan di atas tadi, kerja bakti itu perlu dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta untuk menjaga kelestarian lingkungan. Adik-adik, kerja bakti itu merupakan kegiatan yang positif untuk masyarakat dan banyak manfaatnya. Selain memupuk jiwa persatuan dan kesatuan, kerjasama itu juga dapat berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Nah, selain itu, kerja bakti dapat dilakukan dalam rangka bersih-bersih lingkungan dan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman. Adik-adik,
kamu dapat bertanya nih kepada guru atau bapak ibu guru kalian ya, kepada orang tua kalian juga bisa, kepada orang lain juga bisa, mengenai pelestarian lingkungan. Lalu kalian buat laporannya seperti ini adik-adik. Nah, di sini pertanyaan yang diajukan adalah apa kerja bakti apa saja yang sering dilakukan oleh warga masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian dan apa saja manfaatnya. Nah, kalian bisa tuliskan hasil wawancaranya dengan tabel seperti ini. Narasumbernya siapa? Jawabannya apa ya? Kerja bakti apa yang pernah dilakukan warga masyarakat di tempat tinggal kalian dan apa manfaatnya? Kalian bisa buat tabel seperti ini, lalu kalian bisa laporkan kepada guru kalian masing-masing. Kesimpulan dari kegiatan wawancara itu adalah kegiatan kerja bakti yang dilakukan di lingkungan sekitar itu menjadikan kehidupan kita itu lebih baik dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.